Pada video ini kalian akan bisa ngerubah video dari seperti ini diganti karakternya jadi seperti ini. Bukan cuma basa-basi, gue akan menjelasin dari awal sampai akhir detail, begitu juga kesalahan gue, gimana caranya bisa sampai objektif ini. Tanpa berlama-lama, ayo kita mulai aja. Oke, jadi ceritanya beberapa waktu lalu gue bikin video parodi Game of Thrones kalau di perpolitikan Indonesia. Dan di end scene-nya itu ada gambar seseorang dengan naga di belakangnya. Tapi kata netizen, lebih bagus kalau misalkan belakangnya itu banteng. Nah, untuk memenuhi hasrat kalian semua, gue akan ngejelasin gimana cara bikin jadi banteng. Supaya kalian bisa ngerubah sendiri jadi banteng. Nggak perlu gue. Kita langsung mulai ya. Video ini kita akan belajar dua hal ya. Yaitu pertama, cara replace karakternya dari foto dulu. Kemudian supaya gerakannya sama atau at least gerakannya mirip, kita akan coba replicate menggunakan video AI ya. Jadi dari foto kita rubah jadi video AI. Supaya kalian terinformasi, proses ini ada cost-nya. Jadi kalian juga coba cek-cek aja kira-kira tool apa yang cocok untuk kalian. Di video ini gue akan menggunakan Kaze AI dan gue akan kasih lihat juga detail berapa kredit yang habis supaya kalian juga bisa asumsi ya kira-kira untuk kalian generate seperti ini akan habis biaya kredit cost-nya berapa. Oke, langsung kita mulai. Kayak tadi gue bilang ya, gue pakai toolsnya namanya Kaze AI. Kurang lebih ini agregatornya sama kayak Hexfield, sama kayak Magnify, dimana kita bisa pilih banyak engine. Simpelnya adalah kita cukup lakukan hal ini. Yang pertama kita lakukan adalah kita capture end scene-nya, yang mana ini akan dipakai untuk referensi, dan kemudian kita harus capture ini. Ini adalah start frame-nya ya. Jadi kita harus ada start sama harus ada end frame-nya. Oke. Setelah kita dapat, oke. Dari sini kita akan taruh langsung ke Kaze. Gue akan melakukan, kalian bisa punya dua opsi ya. Kalau kalian langsung, kalian merasa kalian udah jago, kalian bisa langsung bikin aja prompt aja sesuai dengan kalian mau. Tapi kalau kalian ngerasa belum jago, kalian bisa lakuin seperti ini. Jadi cara curangnya adalah gini ya. Kita taruh di cloud, terus kita cari Pinterest, kita cari gambar banteng merah, ternyata ada banteng merah. Oke, ini kayaknya keren gambarnya ya. Oke, kita ambil gambar ini. Oke. Terus kita taruh gambar yang tadi, mana ya? Ini dia. Sini. Saya mau, kemudian kita taruh aja prompt seperti ini ya. Saya mau merubah gambar naga menjadi banteng. Buatkan saya text to image. Pastikan gambarnya ultra realistis. Oke, kita gini aja, kita coba hasilnya akan seperti apa. Oke, kita tunggu dulu hasil generate-nya. Sementara itu kita langsung aja ke Kaze, kita upload gambar, yang mana kan gambarnya ini ya. Oke. Kemudian cloud ngasih kita penjelasan sebelum kita approve ke final prompt. By the way, ini gue bikinnya pakai Cloud Skill gue. Jadi gue bikin Cloud Skill untuk image generation khusus. Ya kan?
Oke, gue approve, kita lanjut. Dan habis ini Cloud akan ngebuatin kita promptnya. Oke, langsung keluar promptnya. Yang idealnya kita tinggal copy. Ini kasus idealnya. Kita akan lihat apakah pada kenyataannya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oke, harusnya udah oke. Kita copy, kita paste. Ya. Kalau mau sebenarnya kita bisa upload 2 gambar juga sekaligus. Harusnya sekarang udah bisa. Oke, bener, sekarang udah bisa. Terus pastikan kalian bisa pilih ya, bisa pakai ChatGPT Image 2, Nano Banana Pro, atau apapun yang kalian mau sebenarnya. Kalian bisa pilih apa aja, bebas. Di sini gue akan coba pakai Nano Banana Pro, kemudian 916. Oke, dan kita coba generate. Proses yang paling membosankan dari generating AI visual ini adalah kita nunggu gambarnya ready. Ya, jadi kadang cukup membosankan ya untuk nunggu gambarnya ini selesai. Tapi ya kita coba aja sampai selesai, kita tunggu hasil seperti apa. Oke, jadi tadi kalian pastikan ya, langkah pertama kalian upload dulu foto sumber. Ini ada foto yang ada naganya ya, posenya juga sama, scene-nya sesuai dengan apa yang kita mau untuk dipertahankan. Terus kemudian langkah kedua tuh kita bikin karakter baru. Tadi pakai banteng tadi untuk jadi referensinya. Ya kan? Kita upload keduanya dan habis itu kita generate ya. Tadi itu hasil untuk generate dengan menggunakan KZ itu adalah 4 kredit ya. Gue lupa hitungan KZ itu berapa, tapi sebenarnya nggak begitu mahal sih. Oke, kita lihat ya hasilnya cukup oke ya. Menurut gue usable ya kan. Terus kita sebenarnya bisa, kalau kalian mau otak-atik ya, coba-coba yang lain, kalian bisa aja ganti misalkan pakai ChatGPT Image 2 yang mana paling canggih saat ini, tapi harga kreditnya tuh lumayan ya. Kalau tadi kan kreditnya harganya 4, ini harganya 12. Tapi ya kita coba aja ya. 12 itu kan berarti berapa? 3 kali lipatnya harga cost kreditnya. Oke, kita biarkan dia generate. Kalau kalian mau hasilnya paling bagus, sebenarnya adalah kalian harus generate beberapa gitu supaya kita bisa pilih mana yang paling optimal. Tapi kalau kalian cuma mau seadanya aja, yang penting jadi 1 atau 2 kali generate aja cukup. Untuk kasus ini karena kita fungsinya adalah cuman tutorial ngajarin supaya sesuai hasilnya, supaya bisa ngerubah gambarnya dari naga menjadi banteng, harusnya 2 kali aja cukup ya. Gua rasa ini udah oke. Gua ada tips supaya ketika kalian generate hasilnya bagus. Yang pertama adalah pastikan gambar referensinya itu sudah gambar yang bagus, gambar yang crisp, gambar yang detail, supaya AI-nya nggak menebak-nebak lagi hasilnya akan seperti apa atau style mau seperti apa. Yang kedua, pastikan juga di reference image tadi itu juga sesuai tuh style atau karakter dari gambar yang kalian inginkan. Misalkan color gradingnya tertentu atau nuansanya tertentu, itu juga seideal mungkin adalah disesuaikan ya, supaya kalian tuh nggak buang-buang kredit. Nah, ChatGPT Image 2 ini ya, sepengalaman gue, karena mungkin emang dia yang paling bagus saat ini, generatingnya tuh lama. Kalau kita bandingin tadi sama Nano Banana Pro. Tapi kita lihat ya, hasilnya sebenarnya udah oke sih ya. Udah bisa dipakai. Oke, hasilnya selesai. Kita lihat. Oke ya, menurut gue sih
Bisa jadi lebih bagus. Tapi karena kita udah keluar cost banyak ya, kita pakai ini aja. Ya, kita jadikan ini sebagai referensinya. Ya kan, ini sebelum naga, ini sesudah. Ya oke lah ya. Kalau gua kasusnya kayak gini ya, gua ngerasa ini secara color, secara warna ini masih agak beda ya. Jadi yang mau gua lakukan adalah gua akan upscale ini supaya lebih detail lagi gambarnya. Jadi di sini ada opsi upscale, bisa upscale juga. Oke, terus kemudian gua akan download. Ya, dan gua akan upload yang gambar utama awal ini. Terus gua akan upload gambar yang ini, ya. Terus gua akan buat gini. Sesuaikan warna dari gambar. Kita tag gambar yang pertama dengan tag gambar kedua. Oke. Hanya ubah color gradingnya saja. Jangan ubah apapun selain itu. Oke. Kita pakai ChatGPT image, tapi karena ini menurut gua nggak perlu bagus-bagus, kita yang biasa aja ya. Karena kalau yang biasa dia cuma 4, jadi sama dengan Nano Banana Pro. Tapi kalau kalian pakai yang high, itu akan 3 kali lipat harganya. Terus karena tadi kita mau enhance ya, kita lihat perbedaannya. Ini yang tadi sebelum, ini sesudah. Sejujurnya gue lebih suka yang sebelum sih. Walaupun ini lebih detail, tapi ini terlalu over sharpen sih menurut gua. Jadi kayak kita pakai yang kedua aja ya, dibanding yang ini. Oke, kita tunggu hasil ini. Ini adalah langkah pertama, yaitu kita siapkan dulu gambarnya. Langkah kedua adalah kita transisi gambarnya dari gambar menjadi video. Oke, di KZ kalian bisa pilih ya untuk generate video, itu bisa pakai yang KZ Flash, bisa pakai Seedance 2.0 atau Kling 3.0 Pro. VO 3.1 juga ada. Pada dasarnya sih banyak yang tersedia ya pilihannya. Kalau gua biasanya pakai Kling karena paling murah. Kita lihat, oke, warna udah sesuai dengan apa yang gua mau. Kita download, kemudian kita upload lagi. Ini adalah gambar pertama, terus ini adalah gambar kedua. Oke. Terus kita buat gini. Promptnya adalah transisi gambar dari, kalau video dia nggak bisa tag ya, jadi nggak ada add untuk tag image kayak yang gambar. Jadi kita tulis aja transisi gambar dari first frame ke second frame. Di bagian akhir terlihat banteng raksasa sedang mengamuk dan mengeluarkan mengeluarkan uap panas dari hidungnya. Banteng terlihat mengerikan dan kayak gini aja lah ya. Gak usah kepanjangan, ini menghabiskan 126 kredit, yang mana lumayan banyak. Terus kita pastikan, oke, outputnya 1 aja. Kalian bisa pilih ya, ini untuk nge-batching. Kalau gue sih biasa 1 dulu, tes. Kalau oke generate. Kalau oke berarti promptnya kalian udah oke, udah bagus. Bisa langsung generate untuk beberapa kali, untuk cari hasil yang paling optimal ya. Gimana kita langsung aja dan kita generate. Sambil kita nunggu hasilnya ya, ada yang mau ngomong sama kalian. Ini aku udah dijadiin bahan buat tutorial.
Kalau sampai kalian nggak subscribe, waduh, ampun. Ya udah aku pamit. Kalian dengar tadi. Jadi kalau menurut kalian video ini bermanfaat, monggo silakan di subscribe. Kalau kalian merasa ada yang kurang atau mau belajar yang lain, coba komen di kolom komentar apa yang mau kalian pelajarin dan kesulitan apa yang kalian paling rasakan dalam ngebuat AI visual. Komen di bawah. Oke, seperti yang kalian lihat ya, gambarnya jadi dan hasilnya sesuai dengan apa yang gue harapkan. Ini adalah generate pertama. Kayak gue bilang, kalian bisa generate berkali-kali sesuai dengan target atau objektif yang kalian mau. Kalau kalian ngerasa ini masih belum sesuai, silakan generate lagi sampai kalian mendapatkan hasil yang kalian inginkan. Oke, jadi itu dia tadi 2 cara untuk kalian bisa swap karakter, ganti karakter dari yang naga menjadi banteng. Dan kalian bisa swap ini menjadi karakter apapun yang kalian mau. Selama kalian paham workflow-nya seperti apa. Pakai tadi apa yang gue udah kasih tahu ke kalian. Jadi segitu aja dari gue. Bye-bye.